Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Selasa 15 November 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Pemerintah Kabupaten Pandeglang akan membangun rumah singgah untuk membantu persalinan ibu hamil. Ratusan guru di Kota Cilegon ikuti pelatihan ISQ. Investasi triwulan ketiga tahun 2022 Provinsi Banten melampaui target, diharapkan bisa serap tenaga kerja. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pandeglang berencana membangun rumah singgah khusus untuk ibu melahirkan di Desa Lewi Balang, Kecamatan Cikesik. Tujuannya untuk memudahkan pelayanan kesehatan bagi ibu yang akan melahirkan. Nantinya rumah singgah tersebut akan ditempatkan di sekitar pos kesehatan desa, puskesmas atau di kecamatan. Berikut laporan Tukma Daulay dari Radio Angkasa Pandeglang. Pemkab Pandeglang berencana membangun rumah singgah khusus untuk ibu melahirkan di Desa Lewi Balang, Kecamatan Cikesik. Tujuannya untuk memudahkan pelayanan kesehatan bagi ibu yang akan melahirkan. Asda 3 Pemkab Pandeglang Ramadhani mengakui bahwa Pemkab akan membangun rumah singgah untuk ibu yang akan melahirkan. Rencananya rumah singgah itu bisa ditempatkan di sekitar pos kesehatan desa, puskesmas, atau di kecamatan. Rumah singgah nantinya akan dihuni sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan. Jadi, sebulan sebelum melahirkan, ibu yang rumahnya berada di pedalaman desa bisa dijemput terlebih dahulu untuk kemudian dibawa ke rumah singgah hingga si ibu melahirkan, ujar Ramdhani saat ditemui pada hari Minggu 13 November 2022. Ramdhani mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan mengenai rencana tersebut. Hal itu harus dilakukan karena dalam rumah singgah itu nantinya akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kesehatan lainnya. Termaksud nantinya akan ada bidan yang melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah singgah tersebut. Rencana pembuatan rumah singgah itu sebagai bentuk kepedulian Pemkab Pandeglang kepada masyarakat, sekaligus mengantisipasi adanya ibu yang akan melahirkan namun harus ditandu ke puskesmas atau ke rumah sakit. Oleh karena itu, pihaknya akan mematangkan pembahasan dan menyediakan segala hal yang dibutuhkan. Menurut Ramdhani, pihaknya akan mengerahkan bidan dan tenaga kesehatan untuk melakukan pendataan terhadap semua ibu hamil di wilayah pedalaman Pandeglang. Jadi, jika nanti ditemukan ada ibu hamil yang mendekati persalinan, petugas akan membawanya ke rumah singgah, sehingga tidak ada lagi ibu yang akan melahirkan harus ditandu saat persalinan. Camat Cikesik Wahyu Awaludin mengatakan, beberapa waktu lalu ada ibu yang akan melahirkan di wilayahnya namun harus ditandu. Hal itu terjadi karena rumah warga tersebut jauh dari tempat pelayanan kesehatan, ditambah akses jalan yang belum baik. Wahyu mengatakan pihaknya sudah menyampaikan mengenai persoalan tersebut. Oleh karena itu, dia mengajak kepada masyarakat agar bisa ikut berpartisipasi dalam membantu mensukseskan pembuatan rumah singgah tersebut. Dari 98,9 FM Angkasa Radio Pandeglang, Tukma Daulay mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring pemerintah pusat sampai dengan triwulan ketiga tahun 2022, nilai investasi yang masuk ke Provinsi Banten mencapai 56 triliun rupiah. Capaian tersebut melebihi target sebesar 53 triliun. Diharapkan capaian investasi ini akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja di Provinsi Banten. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Nilai investasi di Provinsi Banten pada triwulan 3 tahun 2022 mencapai 56 triliun rupiah atau 105% dari yang ditargetkan sebesar 53 triliun rupiah. Tren ini
diharapkan mampu tingkatkan partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Banten. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Virgoyanti mengatakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari pemerintahan pusat, sampai dengan triwulan ketiga tahun 2022, investasi yang masuk ke Provinsi Banten sudah mencapai 56 triliun rupiah, lebih dari target 53 triliun rupiah atau sudah mencapai 105%. Investasi tertinggi masuk ke Kota Cilegon mencapai 18,82 triliun lebih, paling kecil Kota Serang sebesar 0,29 triliun. Minat negara berinvestasi di Banten paling besar adalah negara Malaysia, yaitu 8,92 triliun. Singapura 7,58 triliun, Korea Selatan 6,9 triliun, Jepang 3,30 triliun, dan Thailand 1,21 triliun. Terdapat 5 besar relasi investasi berdasarkan sektor usaha untuk PMA dan PMDN, yaitu industri kimia dan farmasi, perumahan, kawasan industri dan perkantoran, listrik, gas dan air, jasa lainnya, dan industri makanan. Berdasarkan pada BPS Provinsi Banten, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 6,46 juta orang, naik hingga 202,90 ribu orang dibandingkan Agustus 2021. Tingkat partisipasi angkatan kerja naik sebesar 0,93% poin dan tingkat pengangguran terbuka sampai bulan Agustus 2022 sebesar 8,09% atau turun 0,89% poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, sekitar 400 guru mengikuti pelatihan ISQ di Aula Diskominfo Kota Cilegon. Diharapkan dengan mengikuti pelatihan ISQ tersebut, para guru dapat mengimplementasikan pembelajaran kecerdasan emosional dan spiritual kepada muridnya. Berikut laporan Denis Setiawan dari Radio Kiss FM Cilegon. Sebanyak 431 guru ikut dalam pelatihan emosional spiritual Quotient yang digelar Forum Komunikasi Alumni ISQ Provinsi Banten di Aula Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Kegiatan dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada para guru tentang kecerdasan emosional dan spiritual. Ketua Forum Komunikasi Alumni ISQ Provinsi Banten, Kuswanto Atmo Sumarto, menjelaskan pengajaran sekarang jarang menyinggung soal emosional dan spiritual. Untuk itu, diharapkan dengan mengikuti ISQ pada guru, nantinya bisa mengimplementasikan pembelajaran kecerdasan emosi dan juga spiritual. Hal tersebut sangat penting, lanjut Kuswanto, karena dengan kecerdasan emosional dan spiritual, maka berbagai penemuan di bidang ilmu pengetahuan tidak disalahgunakan atau segala profesi yang dilakukan tidak merugikan orang lain. Kuswanto menyatakan ada sebanyak 431 guru yang ikut dalam training ISQ perdana setelah pandemi COVID-19. Di mana sebagian besar merupakan guru dari Kota Cilegon. Sementara itu, Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta, pihaknya berharap dengan adanya training ISQ kepada para guru bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Cilegon. Artinya, tidak hanya secara kemampuan ilmu pengetahuan saja, namun mentalitas dan ketakwaan juga ikut di dalamnya. Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Heni Anita Susila. Pihaknya berharap apa yang sudah disampaikan dalam pelatihan bisa diimplementasikan dalam pengajaran nantinya. Sehingga anak tidak hanya mendapatkan kebutuhan ilmu pengetahuan saja, namun bagian akhlak dan keagamaan juga meningkat. Demikian Denny menggambarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.